Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Sabrina Piada Garini. Saya dari Alverinci. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bedah makalah SWOT. Yang pertama, bedah makalah strength. Yang pertama, bagaimana anak memiliki keterampilan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan anak di era digital dengan teknologi pendidikan. Jawabannya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah dunia dan revolusi industri mengubah dunia. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah perekonomian, lapangan kerja, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Tantangan pendidikan di era revolusi Industri 4.0 adalah perubahan metode pembelajaran, pola pikir, dan perilaku masyarakat khususnya peserta didik dalam mengembangkan inovasi kreatif di berbagai bidang. Salah satu ciri yang muncul dari dunia digital abad ke-21 adalah komunitas akademis harus terus mengeksplorasi jalur teknologi, berpartisipasi dalam penciptaan ide dan pengetahuan yang muncul serta berinteraksi dan berkolaboratif dalam isu-isu sosial. Diimplementasikan, anak usia sekolah dasar perlu memahami cara mengekspresikan diri dan menggunakan media secara bijak dalam bidang literasi digital. Hasil survei mengungkapkan bahwa anak-anak mulai terbiasa dengan perangkat digital seperti televisi dan gadget. Tak jarang masyarakat menjadi terbiasa menghabiskan waktu di depan perangkat digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan fisik, motorik, sosio-emosional, dan keagamaan pada anak usia dini dan sekolah dasar sehubung dengan literasi digital. Hal ini mengajarkan siswa sekolah dasar untuk berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Fauzia Ridwanti dan Solihah P 2020. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengapa saya mengambil jurnal tersebut dikarenakan anak memiliki keterampilan komunitas yang baik secara lisan maupun tulisan anak di era digital sekarang dengan teknologi pendidikan, yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuannya dan teknologi mengubah dunia. Apalagi dengan revolusi industri 4.0 ini telah mengubah perekonomian, lapangan kerja, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 juga merubah metode pembelajaran, pola pikir, dan perilaku masyarakat, khususnya peserta didik dalam mengembangkan inovatif kreatifnya di berbagai bidang. Salah satu ciri yang muncul dari dunia digital abad ke-21 ini adalah komunitas akademisnya harus terus mengeksplorasi jalur teknologi, berpartisipasi dalam menciptakan ide dan pengetahuan yang muncul, serta berinteraksi dan berkolaboratif dalam isu-isu sosial tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah anak dapat menyelesaikan tugas secara kolaboratif di era digital dengan teknologi pendidikan? Jawabannya yaitu mengkaji motivasi dan keterlibatan siswa dalam lingkungan pendidikan dengan fokus pada teknologi pendidikan. Bab ini ditunjukkan untuk berbagai pembaca, termasuk mereka yang tertarik untuk 1. Memahami bagaimana motivasi dikonsep dan dipelajari, atau 2. Menerapkan konsep-konsep motivasi dalam lingkungan belajar. Berikut adalah definisi motivasi dan keterlibatan yang umum digunakan dalam lingkungan pendidikan tetapi sulit untuk didefinisikan secara tepat. Selanjutnya, kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh motivasi dan keterlibatan siswa. Kami akan menjelaskan bahwa motivasi siswa tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dengan satu teori saja, sehingga banyak konsep dalam teori ini yang berbeda digunakan untuk mempelajari motivasi. B.D. Jones 2020. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengapa saya mengambil jurnal tersebut, karena anak dapat menyelesaikan tugasnya secara kolaboratif di era digital sekarang ini dengan teknologi pendidikan tersebut, yaitu dengan mengkaji motivasi dan keterlibatan siswa dalam lingkungan pendidikan dengan fokus pada teknologi pendidikan tersebut. Di bab ini, di jurnal ini tersebut ditunjukkan untuk berbagai pembaca, termasuk mereka yang sangat tertarik untuk yang pertama tadi memahami bagaimana motivasi dikonsep dan dipelajari. Yang kedua, menerapkan konsep-konsep motivasi dalam lingkungan belajar. Berikut adalah definisi motivasi dan keterlibatan yang umum digunakan dalam lingkungan pendidikan tetapi sulit untuk didefinisikan secara tepat. Yang ketiga,
Bagaimana anak dapat beradaptasi dengan perubahan di era digital dengan teknologi pendidikan? Jawabannya yaitu pembelajaran di era digital mempunyai beberapa implementasi bagi dunia pendidikan karena harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun kenyataannya bahwa guru menghadapi banyak kendala yang menghalangi mereka untuk melaksanakan pembelajaran secara maksimal di era digital. Misalnya saja para guru di SMP 3 Tapung merasa bahwa tidak mengetahui cara belajar yang efektif di era digital merupakan suatu kendala. Siswa kesulitan mengikuti perkembangan dan tidak mampu memahami konten yang disampaikan guru. Untuk mengatasi Anda bisa memanfaatkan berbagai manfaat pembelajaran digital, antara lain penggunaan berbagai platform media pembelajaran. Guru juga memberikan berbagai strategis dalam melaksanakan pembelajaran guna mengoptimalkan pembelajaran. Syaputra A dan Hasana E 2020. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya mengambil jurnal tersebut karena anak dapat beradaptasi dengan perubahan di era digital dengan teknologi pendidikan, yaitu dengan pembelajaran di era digital sekarang ini mempunyai beberapa implementasi bagi dunia pendidikan. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun kenyataannya banyak guru yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran secara maksimal di era digital sekarang ini, dan kesulitan siswa untuk mengikuti perkembangan dan tidak mampu memahami konten yang disampaikan guru. Untuk mengatasinya, kita bisa memanfaatkan berbagai manfaat pembelajaran digital tersebut dengan menggunakan berbagai platform media pembelajaran. Guru juga memberikan berbagai strategis dalam melaksanakan pembelajaran guna mengoptimalkan pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.